Video kali ini Mimin akan membahas soal tentang hukum Gauss atau yang ada di bola konduktor. Dan soal ini adalah soal yang paling sering keluar di ujian-ujian sekolah maupun di ujian masuk universitas. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, untuk contoh soal kita di video kali ini adalah bola konduktor memiliki jari-jari 5 cm. Oke. Dengan muatan total sebesar 20 mikrokolom yang tersebar merata di permukaan. Kenapa di permukaan? Karena bola konduktor itu berarti permukaannya menyebar di muatannya itu menyebar di permukaan ya. Sedangkan bola isolator itu berarti bola muatannya itu tersebar merata di seluruh bagian bolanya itu. Tentukan medan dan potensial listrik pada masing-masing titik berjarak 2,5, 5, dan 10 cm dari pusat bola. Kalau kalian masih bingung sama yang teori-teori tentang hukum Gauss, kalian bisa cek aja dulu di video materi tentang listrik statisnya ya. Jadi diketahuinya itu kita bikin gambarnya untuk lebih memudahkan. Jadi berbeda sama di soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kan kita hanya menentukan diketahuinya doang. Kalau di hukum Gauss ini usahakan kalian bikin gambarnya dulu. Karena dengan adanya gambar itu akan memudahkan kalian untuk masukin angka-angkanya. Maka yang ditanya adalah E dan V, medan listrik dan potensial listriknya. Kita langsung jawab. Ingat yang pertama itu adalah berjarak 2,5. Berarti 2,5 itu adalah jarak setengah jari-jari bolanya itu. Ya. Kita masukin nilainya itu 0. Kenapa 0? Karena gini, cara ngerjainnya kalian bikin lingkaran dulu aja di titik A nya itu. Nah, kalau kalian lihat dari gambar yang udah kalian buat, kan kita tahu tadi muatannya itu tersebar merata ya. Berarti ini positif atau negatif. Pokoknya yang pasti dia tuh tersebar di permukaannya itu. Kalau kalian lihat di titik A ini, di dalam lingkarannya itu kan nggak ada muatan yang masuk ke dalam lingkaran kan. Karena nggak ada, maka kan kita masukin rumus kan kaki per robek-robek atau K dikali Q per R kuadrat. Karena Q nya itu 0, maka kita dapatkan E nya itu 0. Seperti itu. Nah, untuk yang beda potensialnya, nah beda antara medan listrik sama beda potensial. Kalau potensial listrik itu, potensial listrik maksudnya kan masukin K dikali Q per R. Bedanya di sini kita nggak mainin yang kayak begini. Yang pasti kalau di potensial listrik itu nilai potensial listriknya itu selama di dalam bola itu akan bernilai sama. Jadi bisa kita tuliskan K dikali Q per R. Masukin K nya itu 10 pangkat 9, ini pangkat 9 ya maksudnya. Dikali 20 kali 10 pangkat minus 6 per 5 kali 10 pangkat minus 2. Karena jarak itu 5, maka kita tetap masukinnya itu. Oh, maksudnya gini. Kan di A ini 2,5 ya yang ditanya, tapi khusus di potensial listrik yang tadi udah Mimin bilang, nilainya itu bakalan sama di seluruh dalam bolanya itu. Jadi yang kita pakai adalah tetap jari-jari bolanya, bedanya itu, sehingga kita dapatkan 3,6 kali 10 pangkat 6. Untuk yang berjarak R nya itu 5 cm, berarti kan lingkaran yang tadi di A kita pindahkan ke B, sehingga kita masukin K dikali Q per R kuadrat. Nah, Q nya ini adalah muatan bolanya. Dan R nya itu 5 kali 10 pangkat minus 2, yaitu sesuai yang ditanya di soal. Oke, karena kan tadi kalau kita bikin lingkaran, di dalam lingkarannya itu kan terdapat muatan dari bolanya. Sehingga kita bisa hitung kalau ada muatan bolanya itu. Ya udah, kita hitung seperti biasa. Didapatkan nilainya itu 7,2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Itu untuk yang di titik B nya. Sama di beda potensial itu, di potensial listriknya maksudnya, kita akan mendapatkan nilai yang sama, yaitu 3,6 kali 10 pangkat 6 volt. Kenapa? Karena dari jarak 5 cm sama 2,5 itu masih termasuk di dalam bola konduktornya itu, sehingga potensial listriknya itu akan tetap sama. Paham? Untuk yang titik C, yang ditanya itu adalah jarak 10 cm dari pusat bola. Kalau 10 cm dari pusat bola, sama kita bikin lingkarannya dulu untuk nyari medan listriknya. Ini sebetulnya sebagai jari-jari Gaussnya sih.
Tapi karena mungkin di SMA nggak terlalu difokusin, jadi Mimin anggap aja ini kayak lingkaran aja ya, bahasa simpelnya. Kalau kalian lihat ini di lingkaran, muatannya itu kan masih terapit di dalam lingkarannya ini kan. Berarti kita masukin Q-nya itu masih sama 20 kali 10 4 minus 6. Bedanya R-nya itu yang kita pakai adalah R dari titik pusat bola ke titik C-nya itu, yaitu 10 cm. Masukin 10 kali 10 4 minus 2 kuadrat, dapatkan 1,8 kali 10 4 7. Nah, untuk potensial listriknya itu nilainya udah beda lagi karena kan dia ada di luar bola. Kita masukin sama rumusnya K dikali Q per R. Bedanya R yang kita pakai adalah R yang ditanya di soal, yaitu 10 cm ya, atau 10 kali 10 pangkat minus 2, sehingga didapatkan 1,8 kali 10 pangkat 6 volt. Jadi untuk kasus soal ini, untuk yang A didapatkan E nya 0, V nya itu 3,6 kali 10 pangkat 6. Yang B didapatkan E nya 7,2 kali 10 pangkat 7 dan potensial listriknya 3,6 kali 10 pangkat 6. Ingat sama karena posisinya itu masih ada di dalam bola atau di permukaan bolanya. Yang di luar itu 1,8 kali 10 pangkat 7. Sedangkan beda potensialnya 1,8 kali 10 pangkat 6. Nilainya udah berbeda karena ini tuh ada di luar permukaan bolanya itu. Nah, satu tipe soal yang bikin kalian keliru itu adalah pernyataan di sini. Kalau di soal ini dikatakan adalah dari pusat bola. Tapi ada juga soal yang menuliskan dari permukaan bola. Kalau misalnya di sini di pertanyaan C ini 10 cm dari permukaan bola, jadi untuk nyari R-nya ini yang kita pakai bukan 10. Ingat, R ini adalah dari pusat ke titik yang ditanya. Berarti jarak dari sini ke sini itu 10 misalnya. Tapi kita harus ngitung dari pusat bola. Sedangkan dari pusat ini ke sini kan 5. Berarti yang kita pakai adalah 5 ditambah 10. Berarti nanti yang kita pakai yang di sini itu adalah 15 cm-nya. Seperti itu. Paham ya? Kalau ada pertanyaan terkait pembahasan tentang hukum Gauss ini bisa kalian tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di grup diskusi Fisikaku Fisika Yes. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.